Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya, kita bersyukur Tuhan terus memelihara kita dan hari ini kita sudah memasuki hari Minggu 18 Mei 2025. Saudara, saya secara pribadi bersyukur karena hari ulang tahun gereja yang saya layani yang ke-30 berjalan dengan baik dan baru saja selesai ibadah. Tuhan begitu menyertai pelayanan dan juga pengembalaan saya selama 4 tahun melanjutkan dari gembala sebelumnya. Saya percaya gereja Tuhan yang dibangun di atas Kristus sebagai batu karang, Tuhan Yesus berkata alam maut tidak akan berhasil menguasainya. Dan biarlah GBI Immanuel, gereja yang saya layani, terus ada dalam penyertaan Tuhan, tetap berjalan dalam ketaatan, menjadi gereja yang taat, menjadi jemaat yang taat, sehingga menjadi berkat, menjadi saksi-saksi Kristus yang efektif dimanapun kami beribadah dan melayani. Haleluya. Dan hari ini melanjutkan seri ketaatan, kita belajar lagi satu konsep mengenai ketaatan dari perjanjian baru dengan judul ketaatan, bukti murid Kristus. Kita akan membaca dalam Yohanes 8 ayat 31 yang berkata demikian. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Haleluya. Saudara, murid atau dalam bahasa Yunaninya adalah mathetes, ini adalah istilah general yang dipakai bukan hanya untuk murid-murid Yesus tentunya. Mathetes atau murid adalah orang yang belajar kepada seseorang yang lain. Bukan hanya belajar tapi mengikuti teladan sang guru. Dan di dalam konsep pemuridan yang kita tahu di dalam Alkitab, kita itu sejak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah seorang murid. Sama seperti saudara sudah enroll atau mendaftar di sebuah sekolah. Saudara harus mentaati seluruh peraturan yang ada di sekolah itu. Demikian juga sebagai anak-anak Tuhan. Saudara tidak menjadi murid sehingga membuat saudara jadi second class Christian yang lebih baik dari orang lain. Tidak, saudara. Begitu saudara menjadi orang percaya, saudara masuk ke dalam proses pemuridan seumur hidup. Dan itu dijalani dengan berbagai macam hal. Bisa melalui program pemuridan yang dilakukan di gereja, bisa melalui khotbah-khotbah di gereja kita, bisa melalui pembacaan Alkitab, berdoa, membaca renungan, mendengar renungan seperti ini, mendengar firman Tuhan dalam berbagai macam bentuk. Itu semua bentuk aktivitas pemuridan yang Tuhan kehendaki. Namun yang terpenting adalah kalau kita sungguh-sungguh murid Yesus, buktinya adalah kita tetap dalam firman Tuhan, artinya kita belajar melakukan firman. Artinya kita hidup dalam ketaatan. Kalau kita tidak hidup dalam ketaatan, maka kita bukan murid yang sejati. Karena itulah Yudas sebagai salah satu dari murid Yesus, bukan murid yang sejati. Ia menyangkal Yesus, bahkan akhirnya mengkhianati Yesus dan menjual Yesus. Lalu dia menggantung dirinya sendiri sehingga mati dengan secara mengenaskan. Yudas adalah contoh orang yang bukan sungguh-sungguh murid sejati. Orang yang sungguh-sungguh murid sejati akan melakukan firman Tuhan. Dia tidak akan hidup dalam pemberontakan, pembangkangan, apalagi hidup dalam pertentangan dengan konsep firman Tuhan. Hidupnya merefleksikan apa yang ia pelajari dan ia dapat di dalam karya keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidupnya. Karena itulah mari kita menguji hati kita masing-masing. Apakah kita sungguh-sungguh murid sejati atau hanya murid-muridan? Artinya murid yang tidak sungguh-sungguh. Karena tadi ayatnya berkata kalau kita tetap dalam firman Tuhan, kita adalah benar-benar murid Kristus yang sejati. Karena itulah murid yang sejati tidak akan masalah dengan penganiayaan, dengan masalah, dengan pencobaan,
dengan tantangan yang datang dalam hidupnya, karena dia tahu gurunya sanggup menolong. Firman Tuhan menguatkan dia dan meneguhkan dia, dan dia tidak akan menggantikan imannya dengan hal-hal lain yang tidak berguna. Inilah bukti dari murid yang sejati. Kita semua akan mengalami tes dalam hidup ini, dan tes-tes itu, ujian-ujian itu akan menunjukkan apakah kita murid yang sejati atau tidak. Kalau saudara benar-benar murid yang sejati, mari rajin membaca firman Tuhan. Mari setia melakukan firman Tuhan, dan jadilah orang-orang yang taat. Sehingga kita menjadi murid yang makin bersinar dan memuliakan nama Tuhan. Jangan hanya sekedar mengaku saya murid Kristus loh di mulut, tetapi hidup saudara tidak menggambarkan perilaku ketaatan sebagai seorang murid. Dan itu mempermalukan nama Tuhan. Dan saudara sedang membohongi diri sendiri, saudara juga sedang membohongi Tuhan tentunya. Saya tidak mau kita semua jadi pribadi yang seperti itu, tapi sebaliknya biar kita menjadi pribadi yang menunjukkan ketaatan kita sebagai seorang murid. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.